Tapi sebelum gua mau gelap itu, gua ngelihat ada 2 atau 3 sosok. Itu di depan gua. Itu tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel Rumah Hidayah Official MP dan juga Muala Prince Channel. Baik lagi bersama saya Fajar Ramadan dan juga Bang Andre. Kali ini kita akan bahas apa Bang Andre? Lu sudah mana ini? Apa? Nggak kelihatan. Udah banyak nih Rumah Hidayah loh. Ini live perdana nih di Rumah Hidayah Official MP. Iya, alhamdulillah. Jadi gue mau memberikan sebuah kesaksian sebenarnya yang gue tutupin yang waktu pada saat kejadian kemarin itu ya. Mungkin banyak sekali orang-orang yang meragukan cerita gue bahwa ini adalah sebuah sensasi. Ya, dianggap sensasi lah. Tapi prinsipnya ini bukan sensasi dan ini sebenarnya gue tutupin, bener ya? Iya, lu tutupin. Jadi belum pernah lu publish sebelumnya kan? Belum. Ya, cuman kemarin itu adalah kesaksian dari anak-anak. Yang pas terakhir 2 video terakhir kemarin Iya. di Muala Prince itu ya. Dan mungkin di situ udah kelihatan 2 minggu gue nggak live. Betul. Karena sempet hilang ingatan, brother. Bener-bener ya, sekarang sudah mulai pulih, cuman belum semua. Kalau saya rasa belum semua banget ya. Karena banyak yang nggak tahu ya, teman lama, ini siapa ya gitu, masih begitu. Jadi Masih ngawang masih ngawang Iya. gitu. Dan ada yang tetangga di sini juga, halo Andre, iya ini siapa ya? Ya Allah, itu sebelah rumah. Oh iya gitu. Jadi baru nge gitu. Jadi mohon bantuan dari teman-teman semuanya kalau sarannya untuk apa namanya, untuk bantu mengingatkan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah mulai udah mulai membaik ya kondisinya. gitu. Kita tonton ya. Nah, dari sebuah kesaksian yang saya alami ya. Ya itu jadi kemarin itu dari istri juga, dari si Ganjar segala macam sudah ceritain aja karena itu ada pesan yang Iya. iya. Yang pas lu Iya. apa kalau boleh tahu pesan? Nah, ini terserah ya. Gue juga nggak mau orang-orang mau percaya juga terserah. Tapi ini cerita asli, real. Mungkin jujur, ada lu nggak? Gua rada ini. Pas kejadian. Waktu minggu lalu ya. Ada 2 minggu lah, 2 minggu 3 minggu ya. 3 minggu lalu lah. Berapa minggu lalu nggak live kan? Ada itu waktu itu kita ada. Jadi Lu ceritain dulu deh. gue bisa cerita sedikit ya. Waktu itu Bang Ade cepat, kondisinya juga lagi kurang membaik. Terus Dengar suaranya? dengar. Kondisinya kurang membaik, terus tiba-tiba Gara-garanya apa? Jadi biar tahu. Nggak apa-apa, brother. Nggak apa-apa, dikasih tahu. Nggak apa-apa. Jadi ada inilah buat ulah. Salah satu salah dua. Dua-duanya. Mereka udah ngakuin pada saat video saya udah ngakuin. Apa namanya? Anak buah Bang Andre atau biasa yang ya, boleh sebut nama nggak sih? Boleh. Ganjar sama Bang Bajil. Iya. Dia buat ulah kayak dia mulai kembali minum lagi. Yang sempat sebelumnya kan masuk sini kan janjinya nggak minum lagi kan. Iya. Terus pas akhirnya malam itu kan ketahuan sama Bang Andre lagi minum lagi. Nah di situ Bang Andre emosi gak kontrol, akhirnya jadilah baku bukan baku hantem ya, lebih tepatnya kasih pelajaran buat mereka. Nah dari pas semenjak kejadian itu Bang Andre langsung drop tuh
Yang saya ingat ya, Bang Andre drop, jatuh. Nah, Tiba-tiba nggak sadaran diri tuh, nggak sadarkan diri. Bener kan gitu? ya ceritanya begitu karena gue nggak tahu, gue nggak Gue ini. yang tahu dong, kan Ah. gue yang iya. Nah, itu ada lama juga tuh, nggak sadarin diri, Ah. bener ya? Nggak sadarin diri lama juga sampai kita semua di sini, ada Bayuni juga panik juga, terus juga anak-anak di sini juga pada panik. Ini kenapa ini? Sampai dipegang ini apa? Jut nadinya ya kan? Kayak sempat berhenti gitu kan? Gua ngeri juga tuh pas pegang. Jantung Iya jantung pas pegang juga udah ini, terus nggak nafas. nggak ada nafas. Katanya manggil manggil Nah apa? di situ namanya panik kan, kita manggil tetangga tuh, tetangga minta tolong, minta dibawain ke apa namanya, rumah sakit. Pas sampai rumah sakit, belum sampai rumah sakit ya, justru waktu itu Tapi di situ kondisi gue udah nggak ada. udah nggak ada. Hah? Nggak masuk suara. Tuh, udah nggak ada. Ah. Jadi nah makanya di situ yang barang, ya gimana ya, namanya lagi mana penyakit jantung. Gimana? Jadi kalau dari kesaksian itu eh jadi kayak detak jantungnya kencang. Gue minum obat Kodaron namanya. Nah itu kan 500 miligram. Iya. Gue minum 3 apa 2 gitu. Saking guanya tuh gue capek gue nih gitu loh. Gue minum tiba-tiba kok nyesek nggak bisa napas. Itu yang gue inget. Dan situ udah gue nggak inget sama sekali. Nggak taunya katanya itu Ya habis kejadian yang itu yang Iya. habis marah-marah mereka berdua itu kan. iya itu. Nah itu katanya udah nggak ada apa segala macam. Nah katanya bidan yang datang, apa perawat apa yang datang. Bukan mantri. 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 Bukan mantri sunat. Ke mantri gitu ya. Iya mantri. Nah Terus kita yang dia yang nyatakan nggak Iya. ada. nyatain nggak ada. Kita namanya mantri kan asisten kan. Dia juga Dia lebih tahu. dia lebih tahu yang jelas. Ya, itu kita ya bingung lah ya, kita mau apain ini. Terus dari situ Gimana perasaan lu pada saat gue lagi begitu bro? Kira-kira? Hah? Pas lagi kayak gitu gue bilang, ya ini gue langsung nyalain mereka berdua nih. Nah ini gara-gara ulah lu nih bikin kayak gini nih. Nah apa maksud gue, emang lu nggak kasihan ini orang udah hampir melewat begini. Gue bilang kayak gitu kan. Nah dari pas di situ, Enggak, pas dia nyatakan nggak ada itu gimana? nah itu gue karena paniknya itu Bang Andre, jadi gue sempat apa marah-marah kayak itu. Ya udah kayak gitu. Nah terus enggak, soalnya suaranya nggak masuk. Ya. Sadar palingan langsung gue tanya, kenapa Bang Andre bisa jadian kayak tadi. Setelah lu sempat ceritain, kasih sharing ke teman-teman. Iya. Pas lu cerita ke gue yang tentang yang itu. Dan itu gue nggak ingat sama siapa-siapa ya. Yang ini doang, yang ada di gue doang. Yang lain ya itu tuh nggak ingat. Terus yang nggak ingat. Kayak gue heran juga kok bisa kayak gitu. Nah ini gue mau ceritain ini sebenarnya gue tutupin, cuman lu juga desak gue supaya untuk buka ini segala macam karena ini pesan yang sebenarnya memang saya nggak tahu kenapa. Tapi untuk sekali lagi saya bicara, ini bukan buat sensasi, saya nggak minta apa-apa, saya nggak buat sebatas konten ya. Dislike aja, unsub saja kalau seandainya nggak ini ya. Dislike, unsub kalau nggak percaya, no problem buat gua, no problem. Jadi ini gua buat pesan aja. Jadi pada saat pertama itu waktu gua habis minum itu, gua sadar, gua rebahan tuh gua sadar tuh. Gua rebahan kok ada iklan ya, tunggu dulu, ini aneh-aneh aja nih. Iklan masuk. Nggak, bukan, ini kayak virus.
gue gitu. kayak virus. Nah, jadi gini, Gimana boleh? kayak gue tuh ngelihat pada saat lagi tiduran begitu, gue udah dada itu udah nyesek ya, udah kayak lelah, capek, lesu, kayak udah aus, bawaannya aus, minta minum sampai 3 kali kalau nggak salah, gue inget itu. Maksudnya tuh itu juga dibantu diingetin sama si Uni nih, dikasih minum, dikasih minum, dikasih minum. Terus tiba-tiba tuh kayak gue ngerasa dari kaki itu dingin, Dari kaki dingin. dari sampai kaki itu dingin, pelan-pelan dinginnya. Gue ngerasa menjalar gitu. menjalar, aduh dingin banget, kayak dinginnya dingin, kerasa, menjalarnya tuh kerasa, gitu. Pas sampai di dada tuh nyesek, kayak kayak gimana sih, kayak lu kalau dibekap gimana sih? Kayak orang ini apa namanya? Ditiban setan. Jadi kayak gitu-gitu kan. Naik tuh gelap gua gelap. Nah, tapi sebelum gua mau gelap itu, gua ngelihat ada 2 atau 3 sosok. Itu di depan gua. Itu tinggi. Yang satu tuh hitam, yang satu itu rada abu-abu atau putih, gua nggak tahu. Tapi yang gua lihat tuh rada kehitaman juga, tapi abu-abu gitu. Yang satu hitam, tinggi, terus gua ngelihat yang hitam itu dangak ke atas, dangak begini. Tiba-tiba kayak Berarti gua tuh Hah? sampai kayak begini orang di banget. gede banget, gede, bukan seukuran manusia, enggak. Ini bukan manusia kalau saya bilang. Gue bilang wah. Terus akhirnya tiba-tiba gue langsung kayak dibawa. Itu kayak gue nembus, kayak ini gue anggap mimpi ya, kayak mimpi sebenarnya. Iya. Karena gue bilang ini mimpi gitu. Cuman kalau dari kesaksian ini Lanjut gila aja, ini. masih ini kok. Enggak, soalnya ini aneh nih. Tuh. Jadi ini sebuah mimpi. Lanjut terus. Lanjut aja kalau ada iklan. Enggak, tetap mati nanti. Ini ngerol. Hah? Ngerol terus di sini. Oh, ngerol ya? Ngerol terus, iya. Coba ngerol terus. Oh ya udah. Lanjut aja. Nah, apa? Gua naik ke atas nih. Tapi terserah lu mau percaya apa enggak, terserah ya. Cuman gua anggap ini mimpi. Cuman kalau dari kesaksian bahwa gua udah dianggap sudah, katanya gua udah ditutupin semua. Iya kan karena itu kan. Iya udah benar-benar nggak ada gitu ya. Udah nggak ada. Itu berapa lah itu? Kita mikirnya Katanya Yuni 45 menitan ya. kita mikirnya udah nggak ada ya Bang. Nah, kalau seandainya itu gue bilang itu gue mimpi, tapi kok pada 45 menit guanya katanya nggak nafas dan nggak ada jantung dan benar-benar udah nggak bergerak, biru semua katanya. Nah, ini anggaplah gue mimpi, ini bukan sebuah realita lah, anggap aja begitu, karena saya nggak mau ini jadi kayak fitnahan apa segala macam. Pada saat gue naik itu gue kayak masuk kayak pusaran awan. Naik Jadi awan tuh muter dari atas gue tuh. kayak angin. Kayak angin tapi nggak kenceng. Nah pada saat gue naik itu semua badan gue dingin. Gue ngerasain itu badan gue dingin banget. Kayak kayak gitu loh, kayak gimana ya, kayak otak lu enteng kayak gitu loh. Gitu tiba-tiba gue bukan masuk ke pusaran itu, tapi di situ tuh kayak gue ngelihat kayak, jadi kayak ini kok kayak kehidupan gue yang dulu gue zamannya masih kecil, ada bro, kayak di flashback. Apakah itu pikiran gue dulu gitu loh? Diputerin gitu. Iya, jadi dia kayak awan muter.
Itu Gambaran. gambaran apa ya? Gambaran gua masa kecil gua. Ini tuh segala macam. Iya. Nah, terus tiba-tiba kayak gua tuh nembus ke apa namanya? Blek, tiba-tiba gua tuh ada di apa namanya? Padang pasir, bukan padang pasir, padang rumput. Gua ngerasa itu rumput, gua ngerasa banget itu rumput. Injek. Iya, gua ngerasa itu rumput. Antara nginjek atau enggak gua juga pokoknya gua ngerasa itu rumput. Masih muter nggak tuh? Masih di sini. Masih. Itu channel gua. Iya, benar. Hah? Iya berhenti. Itu 8 ya. Ini kira Iya nanti deh. Nanti. Nah, nggak tahu nih. Ini kena virus tuh kayaknya. Maaf teman-teman. Nah, pas pada saat gua pas pada saat itu, gue pikir gue masuk ke kayak apa? Kayak putaran awan itu. Nggak taunya itu ngeliatin gua itu zaman dulunya gimana, apa yang gua lakukan gimana segala macem. Dan itu bawaannya sedih, pengen nangis. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba di saat di atasnya itu gue kayak duduk, gue berdiri di padang rumput. Kanan kiri gue gelap. Kanan kiri gelap. Jadi jalannya itu yang terang tuh cuma lurus doang nih. Secara logika, lu kalau ngelihat cuma jalan yang lurus, Di center dong. bukan center, jadi kayak ada, bukannya gue ngelihat tuh lampu lurus aja. Tapi nggak ada lampu, tapi bukannya yang cahaya tuh cuma lurus jalan lurus doang. Cuman searah segede gua doang. Tapi kanan kiri gelap. Tapi gue lihat ada bukan tebing tapi daratan gitu loh. Cuman gelap. Gue jalan. Gue pastinya secara logika gue ngikutin cahaya itu dong. Iya, benar. Itu perjalanan kayaknya gue tuh lama banget. Gue nggak nyampe. Lama gue jalan. Nah, nggak taunya pada saat di situ gue nemuin tebing. Jadi kayak gini nih bro. Ini tebing. Ini meja ini tebing. Ini gue jalan. Loh, ini tebing. Cahayanya tuh ke bawah, bukan ke sana. Loh, kok ini tebing udah. Terus gue ngeliat nih tebingnya ini, kok gue sendirian tuh. Kayak jurang. Kayak jurang. Kayak jurang. Nah, terus gue ngeliat di ujung sana. Di ujung sana itu kok banyak orang ngarah ke sini. Iya. Ya kan? Nah, ngarah ke sini itu gue pikir orangnya seukuran gue. Ternyata Ini gue. Orangnya segini. Lu bayangin. Yang di depan gue maju itu segini tingginya. Ini gue nih. Bayangin segini nih. berarti itu udah depan lu udah orang. Wah bahaya nih. Harus dinin. Maaf teman-teman. Nah jadi gue tingginya segini nih. Tiba-tiba gue diambil, bilang, jalanlah. Itu rasa takutnya gue bukan main rasa takut gue. Itu dibawa. Anggap aja dongeng ya, anggap aja dongeng. Karena biar Allah yang iniin, ya. Saya dibawa. Itu perjalanan kurang lebih kayak lama banget, kayak benar-benar bukan sejam 2 jam, lama. Dan itu ngerasa angin itu nusuk-nusuk kayak jarum di sini. Jadi kayak dilemparin jarum. Atau lu naik motor, hujan. Nah perihnya kayak begitu. Padahal nggak ada apa-apa tapi angin. Itu lu masih dipegang gitu tadi. Gue masih dipegang begitu tuh. Pedih, muka tuh pedih. Jadi gue begini nih, ini tangan masih bisa bergerak gitu ya. Jadi di sini nih dipegang begini. Gue ngeliatin wajahnya.
itu kayak pucet pasi, tapi wajahnya nggak begitu bisa diingat, kayak sulit untuk diingat. Nggak tahu ya gimana cara ceritanya. Pokoknya udah pas gue bilang saya haus, saya ingin minum, saya haus. Tiba-tiba, Lu ngomong sama orang kita dia tuh. tiba-tiba nih semua apa namanya, oh itu orang itu kayak berbelok ke arah kanan gitu loh. Dia diem aja pas lu ngomong. Nggak ngomong dianya. Dia diem aja, Diam langsung aja. belok. Turun, dia taruh gua di sungai. Dia nggak ngomong sepatah kata pun, cuman dia ngasih mangkok dilempar ke gua. Mangkoknya itu gedenya itu segini nih, semana ya gedenya? Gede lah, tapi mangkoknya batu gitu loh, bukan kayu, kayak batu, tapi mangkok. Udah, disuruh ambil. Gua nggak mau dong, karena baunya amis, kental, amis baunya. Mangkok itu di sini. Belum, Oh, belum. gue disuruh ambil, suruh minum, katanya kan gua haus. Iya. Gue nggak mau, gue diem. Ini gue udah mati. Jadi gue di situ gue mikir gue udah mati gitu loh. Udah mati gue udah mati. Atau gue di mana? Jadi di situ gue tuh lupa sama semuanya, bro. Lupa apa tentang kehidupan gue, lupa tentang bapak ibu gue segala macam. Astagfirullahaladzim. Ini harus ini nih. Kayak modelan itu. Hmm? Yang punya si Juni. Heeh. Jadi apa namanya? Gue nggak mau minum, gue biasain untuk apa namanya? Gak, gue nggak mau. Lu ngomong ke orang itu tuh. Iya. Saya nggak mau minum. Saya nggak mau gitu. Dia pakai jari, Pakai jari. jarinya dia. Itu masuk ke mulut gue nih. Krak, mau nggak mau gue mangap. Nancep kanan kiri, Nembus. nembus. Dikasih minum, serat. Enaknya gimana bro? Rasanya itu yang namanya kayak lu minum nanah. Aduh. Ibaratnya kental, darah. Gue nggak ngelihat orang-orang segala macam yang apa katanya, kalau menurut kesaksian yang lain bahwa disiksa lah segala macam. Gue nggak lihat. Cuman gue di situ. Mungkin gue lihat, tapi karena gue ada sosok tapi nggak rada gelap gitu, ada beberapa gitu kan, yang wing terjun ada, tapi gue nggak tahu itu siapa, itu bagaimana. Tapi kayak gue disuruh fokus untuk di gue. Pada saat jari dia menancap di sini, diminumin, gue bingung salah gue apa. Saya merasa saya nggak salah. Habis itu udah dibawalah saya. Saya tanya itu sungai apa, nggak dijawab. Jalan lagi untuk ini sejam 2 jam. Itu sungai apa, nggak dijawab. Itu sungai apa? Ada suara bukan dari dia tapi suara nggak tahu siapa. Sampaikan kepada mereka. Gue diem. Ke siapa? Sampaikan kepada mereka. Gue masih nggak peduli sama suara ini, karena gue fokus sama yang ini. Berapa kali, 3 kali 4 kali sampaikan kepada mereka. Saya tanya, ini sungai apa? Kayak gue nggak gubris dengerin di suara ini siapa, tuh gue nggak tahu. Tapi suara pakai bahasa Indonesia, ya, sampaikan kepada mereka. Pada saat gue ngelihat begitu ke dia, ini sungai apa? Tiba-tiba tuh gue kayak apa, dilihat sama dia dengan mata merah, bukan matanya kayak marah gitu. Gutah, dia teriak. Gutah, pleng. Gue langsung kayak dibuang gitu, kayak dibuang ke mana, ke gue nggak tahu kemana, pokoknya kayak dibuang begitu. Tiba-tiba gue langsung kayak masuk. Terus gue bangun, tiba-tiba gue bangun itu posisi gue ditutupin. Kan ada lu katanya. Nggak tahu pas cerita itu kan. Hah? Cerita itu ada. Enggak, pada saat gue bangun lu di mana? Lagi di mana? Hah?
Lagi di luar. Iya, Oh lagi apa? Mobil apa gimana? lagi nyari inian mobil. Oh jadi gue bangun. Ini yang ngomong si siapa? Anak-anak. Ganjar. Tiba-tiba kaget semuanya. Kayak gue tuh dilempar katanya. Yang gotong gue ngelempar. Bukan pakai tandu tapi pakai tangan. Kayak ngelempar. Oke oke, berarti pas lu dilempar itu lu langsung sadar. Sebelum dilempar jadi gue bangun dulu. Lah kan lagi diangkat berenam tuh. Hmm. Berenam apa berempat gitu. Maksudnya mau dibawa ke depan. Hmm. Katanya mobil udah ada. Hmm. Nah pas diangkat itu tiba-tiba gue bangun. Mereka otomatis kayak ngelepas begitu. Termasuk si Ganjar katanya ngelepas. Panik pada kabur. Nah di situ gue masih lupa. Gue masih inget sedikit-sedikit tapi gue lupa semuanya. Bini gue aja gue lupa. Iya, tadi yang bilang tadi, Hmm. gue juga lupa yang lain. Semuanya gue lupa. Apa gimana biar gue lupa gitu. Nah tapi pada saat lu muncul nih kayak gue inget lu gitu loh. Iya. Ini gue kenal dia doang nih gitu. Jadi kayak gitu. Kayak kok apa karena zaman dulu atau gimana gue nggak tahu. Nah di situ yang gue ceritain sempat apa ya kayak ini pesan mungkin kan gue ngelakuin ini kayak bantuin anak-anak yatim segala macem, sholat, dan gue menghilangkan ego gue ikhlas segala macem. Lo tau gue bagaimana gue. Mungkin Allah ngasih kesempatan atau memberitahukan, oh iya ya si Ganjar sama Bajil itu kan lagi minum segala macam. Dikasih tauin, disuruh kasih tauin itu Sungai Guta. Gue cari di Google, disuruh cari di Sungai Guta. Coba dulu Sungai Guta tuh apa? Coba cari aja boy. Sungai Buta. Iya. Intinya aja. Hah? Ada di hadis. Iya. Nggak, hadis juga nggak apa-apa. Barang siapa yang meninggal dunia sebagai seorang pecandu khamar. Khamar tuh minuman pemabukan. Kelak Allah akan memberikan minuman dari sungai Al-Gutha. Ada yang bertanya, apa yang maksud dengan sungai Al-Gutha? Beliau menjawab, sungai yang mengalir dari kemaluan wanita berzina, yang bau kemaluan mereka itu menyiksa penghuni neraka. Dikutip dari buku Ad-Dawah karya Ibnu Qasim aja. Dah. Kenapa gua ngalamin itu, bro? Kalau pandangan lu gimana? Kalau pandangan gua ya karena kejadiannya pas sebelum lu mati suri itu kan emang lu kan lagi kesel sama mereka itu Ini kan. kenapa gua yang ngalamin? Pesan. Mungkin itu dikasih tauin. Iya. Ini kayak begini. Apa bukan mereka ya? Ya nggak tahu. Ya. Soalnya mereka yang minum ya. Tapi kayak gue disuruh kasih tauin ke mereka. Beritahu kepada mereka. Beritahu kepada mereka sampai 4 kali itu. Beritahu kepada mereka. Nikmat emang minuman. Pada saat lu ngerasa kayak lu ngerasa lu enak, nyaman segala macam, lupa. Makanya di situ gini loh, bro. Apa ya sih yang lu inginkan di hidup ini? Nih gue tanya sama lu sebagai orang awam lah ya. Apa yang pengen? Yang lu inginkan di hidup lu ini. Kebahagiaan. Apa yang lu dapat kebahagiaan? Kita mau makan punya duit. Hah? Kita mau makan punya duit. Kita mau belanja punya duit. Kayak gitu. Apa lu nggak bahagia jika lu nggak punya duit? Gitu dia. Gue tanya. Benar. Nggak bahagia.
Apa namanya, lu nggak bersyukur dong apa yang lu diberikan kepada Allah. Lu masih bisa hidup, lu bisa menikmati duniawi ini, lu masih lengkap, wajah lu nggak jelek-jelek banget, lu sempurna, lu bisa bicara, lu bisa melihat, lu bisa bernafas, lu bisa segala macam. Tapi lu nggak bahagia pada saat lu nggak punya duit. Namanya lu nggak bersyukur, bro. Dan itu dicamin banget itu dari kalimat Ibrahim ayat 7 itu. Wa izana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih atau menambahkan. Nah, bukan berarti duit aja, tapi kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenyamanan hidup lu, damai. Tenangan. Sholat nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 10 menit. Kalau digabungin sampai 1 jam, enggak juga. 10 menit. Lu bisa main game segala macam, sampai berjam-jam. Lu ngobrol sama temen lu sampai berjam-jam. Lu cuma minta waktu 10 menit aja, bersyukur. Makanya gue bilang, nah, mulai dari situ, lu tahu nggak kalau gua nggak tidur 3 hari 4 hari? Gua belum tahu. Hah? Yang kemarin ada lu nginep di sini, gua nggak tidur. Ini pas gua datang sore tuh. Bukan sore yang lu nginep di sini. Iya pas nginep itu. Nah, gua nggak tidur kan? Oh. Gua tahu kan gua tidur. Lu nggak tidur itu? Nggak tidur. Jadi mungkin karena gua udah pernah itu terjadi, rasa kantuk gue dihilangin kayak gitu. 3-4 hari ini gue nggak tidur, makanya gue sekarang jadi kayak lebih ini. Terus nanti mulai tidur, terus tiba-tiba misalkan kayak gue jam 10 kayak tadi nih, gue tidur jam 10. Aduh, gue takut nggak sholat Jumat, gue nggak mau tidur. Tiba-tiba gue tidur, ada yang bangunin aja, sholat. Pas gue bangun jam setengah 12. Jam sholat ya? Iya, itu nggak ada yang bangunin. Akhirnya gue mandi, jam 12 gue langsung jalan. Alhamdulillah masih bisa dengerin ceramah. Ini banyak mungkin orang-orang yang tidak percaya atas cerita gue, bahwa dianggap bahwa karena gue YouTuber, dengan begini tiba-tiba langsung, Andre lagi cari sensasi bro, Andre lagi cari konten nih, konten banyak, nggak usah ini. Ini juga desakan dari lu nggak? Ini? Iya. Hah? Ceritain aja bang, karena ini bagus pesennya. Karena kan kebaikan juga buat pengingat buat teman-teman semua tentang bahayanya umat ya. Ya semuanya nih teman-teman kok. Jadi gua cuma ngingetin. Dan ini realita dan real. Tapi kenapa gua yang ditusuk di sini? Jadi biar tahu ngerasain bagaimana pedihnya, sakitnya itu. Padahal gua udah mati ibaratnya, tapi gua masih sakit. Dan itu setengah jam kemudian itu gua bangun. Ngomong setengah jam 45 menit lah. Tapi yang gua alamin di situ itu berhari-hari, brother. Lama tuh. Lama. Itu berkesan kayak berhari-hari. Itu bukan kayak cuman setengah jam, enggak. Berhari-hari. Lu bayangin. Kok gue lama banget. Oke, pas semenjak kejadian itu lu nyampein nggak ke mereka berdua tuh? Setelah seminggu kemudian baru gue nyampein. Baru lu sampein. Dan kayak gini loh, kayak tiba-tiba gue kayak tahu rumahnya si Ganjar di mana, terus rumahnya si Rian bagaimana. Iya. Rian, adek lu sakit? Enggak bang, sehat. Sakit adek lu, kejang-kejang. Gue dimimpiin kejang-kejang.
di telepon katanya benar dan masuk rumah sakit. Kenapa? Kejang-kejang. Kayak gitu contohnya. Lah itu kan di mimpi gue ya. Kenapa jadi kenyataan ya? Dan sekarang si Rian lagi pulang untuk pulang eh, lagi ngurus adanya. adiknya. Nanti kembali lagi dia. Gue bilang kok. Udahlah stop ya. Hah? Udahlah stop minum gitu. Nah, mau stop kalau Jar? Hah? Ganjar aja, Ganjar nih. Gue tiba-tiba tahu rumah lu kan? Punya siapa yang tinggalin. Itu di mimpi gua. Jadi kayak gue dikasih tauin tentang kehidupannya Ganjar, kehidupan orang-orang yang ada di sini segala macem. Nanti akan bagaimana lah itu terjadi. Mungkin ini bukan sesuatu yang dianggap lu mistis nanti, terserah deh. Ini bukan mistis sih. Bukan lah. Apa ya? Lu sendiri menyaksikan gua udah nggak nafas, gua udah jantung gua nggak ini bahwa dan Jangan itu bukan spirit. 1-2 orang bawa meriksa gua dan itu beberapa orang ya. Iya. Lu jangan spiritual ya. Hmm? Jangan spiritual. Nah, terus apa yang gue lakuin pada saat gue begitu? Gue harus ngasih tauin. Kayak lu nih sama gue, bro, jangan ngerasa kecewa sama Allah. Enggak bang, gue nggak kecewa. Misalkan lu bilang gitu, iya lu lagi kecewa. Pada saat bisnis lu lagi gagal, padahal lu punya duit, lu punya handphone, lu punya motor, tapi lu ngerasa kayak ini cobaan yang begitu berat. Iya. Lu lagi dikasih kenikmatan, banyak yang di bawah lu. Terus dan yang kedua, kenapa gua nggak tidur? Itu kayak dihantui rasa takut gua. Kalau gua tidur gua lewat, gua nggak mau kayak ke tempat itu lagi dulu, gua nggak mau. Iya, ada rasa takut gua bangun tidur itu. Dan di situ yang bikin gua jadi kayak apa, insomnia ya, apa namanya, nggak bisa tidur. Rasa ketakutan itu ya. Hah? Karena ada rasa ketakutan itu. Iya, ada rasa ketakutan guanya bahwa aduh gua tidur gua lewat gua ketemu. Jadi kayak itu sampai saat ini masih terbayang itu. Dan dua sosok hitam tinggi itu siapa gua nggak tahu. Satu rada abu-abu ya, Bu, rada putih, satu hitam. Dan itu tingginya itu tinggi. Bacain komen nggak? Apa? Podcast bareng Habib Bahar bin Smith kapan nih? Podcast bareng Habib Bahar. Ini banyak yang ini nih kayaknya. Apa? Yang bilang lu mirip sama Habib Bahar. Mungkin dari cara penyampaiannya kali ya. Gimana? Mungkin. Tapi ini gini loh, gua nggak mau namanya mau bikin cerita yang enggak untuk perihal kayak begini. Satu, ada saksi ya. Iya, Oke bro, saksinya juga bukan hanya satu, tapi lebih banyak. banyak. Dan orang-orang di sini juga saksi. Gue bagaimananya. Dan gue sempat lupa segalanya, makanya gue nggak aktif 2 minggu. Tapi sekarang gue udah mulai ingat. Oh iya, gue ada Zoom di YouTube, ada Zoom. Gue pernah masuk di Zoom sini. Gue mulai ingat segala macam. Gue benar-benar lupa segala. Jadi masih banyak yang lupa. Tapi gue merasa bersyukurnya. Jadi gue ada rasa takut kalau gue ingin melakukan sesuatu yang nggak bener. Dengan gue dialamin kayak begini, gue jadi ada rasa takut bro.
Bener, gue ada rasa takut. Makanya sekarang gue tanya sama lu, apa yang gue nyeleneh? Itu aja deh. Yang lu lihat gue nyelenehnya apa? Nyeleneh. Ya, mungkin gue minum atau apa, atau main perempuan atau gimana 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 gimana. Apa? Hmm? Nyeleneh mah kagak. Mungkin dulunya kali itu Bang. Dulunya. Jadi dipenyatin itu. Nah di situ gue lagi mikir kenapa gue yang ngerasain, padahal kan gue nggak ngelakuin nih sekarang nih. Tapi gue mesti menceritakan, ini lo pedihnya kayak begini. Lu tolong sampaikan kepada mereka, pedihnya seperti ini. Masih mau lu minum. Hah? Masih mau lu minum. Masih mau lu minum. Dan gue kayak dikasih kelebihan untuk bisa menghafal. Lu kaget nggak setiap ayat gue sebutin segala satu persatu? Oh iya itu. Kaget. Dan itu nyambung. Dan dibuka surat ayat apa, surah 6 ayat 6. Gue lahir bulan 6, tanggal 6 bulan 6 Juni. Dan lu buka surat 6 ayat 6. Sesuai nggak apa yang gue lakukan? Hah? Ya tentang generasi itu ya. Generasi itu generasi. Jadi orang yang gue bantu keluar, masuk baru lagi keluar, masuk baru lagi keluar, dan ini belum kelar, Andre. Dan keluarnya itu juga bukan karena kita, tapi Iya. karena mereka sendiri. Karena mereka ego. Karena mereka nggak mau gue tegur. Benar. Keluar. Dan generasi tergerasi terus. Coba buka surah 6 ayat 6. Buka surat 6 ayat 6. Gue memberikan sebuah tempat kediaman juga di sini segala macam, dan apa namanya, Allah akan memberikan, gimana sih, coba gimana sih bro bacanya? Gua waktu itu ini apa namanya, akan diberikan sama Allah generasi dengan generasi yang baru. Ini main kita udah bahas juga nih. Nah, Spill bulan lahir. Al-An'am ya, surat Al-An'am. Tidaklah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan yang di bumi, yaitu kedudukan yang belum pernah mereka kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Allah curahkan hujan dan sungai-sungai di bawah mereka. Apa itu? Rohani. Untuk berubah, ayo di sini gue kasih rezeki, gue bantu supaya lu bisa membangun rezeki. Curah hujan kan rezeki bro, oke? Dan dibinasakan sama Allah karena dosa-dosa mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka masih ego. Ya, Dia masih menutup akan kebenaran. menutup ya, nggak tahu ya, pokoknya dia masih ego segala macam. Dan Allah memberikan generasi baru, dan jangan capek, Andre, terus Andre. Maaf, ada 1, 2, 3 orang yang akhirnya mereka gabung untuk ngejatuhin saya nih. Padahal mereka bertiga ini ketemu ini karena gua loh. Tanpa gua mereka nggak ketemu. Ya kan? Bahkan ada yang menikah pun gara-gara gua loh. Karena di sini juga. Coba kalau dia nggak di sini, nggak menikah mungkin. Dia nggak mau jalan. Ya makanya mereka masih nggak sadar. Makanya kenapa Rasulullah itu dibenci dulunya. Makanya gua ngerasain di situ kenapa Rasulullah. Lah, jadi gua ngerasain di sini. Iya ya. Kita ngasih sesuatu hal yang benar, kita ngasih sesuatu sebenarnya ilmu, tapi banyak yang nggak terima dan dianggap gue orang gila. Ngeblok ngarang. Hah? Ngarang.
dianggap ngarang, buat jualan. Andre jualan apa namanya, jualan anak yatim, jualan anak yatim, jualan kita mah jualan mati bener. suri. Kita bener jualan kopi tapi Iya, jualan Indomie. iya. Iya. Nah, itu ada pertanyaan lagi apa, bro? Itu tadi yang gue ceritakan. Jadi setelah lu mati suri tadi, pelajaran yang bisa lu ambil itu dia apa namanya, lu diperingatkan akan kejadian yang belum terjadi ya. Iya, iya. Ya kan, Jadi kayak reminder lah, uh, mengingat bukan buat kita sendiri tapi buat semua kan. dan dari situ yakin emang Allah ada. Iya. Ibaratnya memang ini terpatahkan sama orang-orang ateis, bahkan mungkin orang ateis jika ngalamin hal ini mungkin masuk agama kali ya. Benar. Iya. Bisa jadi itu. Ya kan? Dan di situ gue nggak ada yang namanya katanya orang kalau waktu mati ketemu sama ayah sama ibunya segala macam ini tuh itu. Gue sih nggak ya di situ ya. Cuman gue ngeliat gambaran gue itu kayak gue nonton film itu tentang masa kecil gue itu. Masa kecil gue segala macam, terus apa yang gue lakuin, apa yang gue lakuin, dosanya kayak gimana. Bahkan 2 minggu pun gue baru sadar kalau gue punya anak, baru inget setelah kejadian itu. Pertama gue lupa ya. Kayak di reset ulang. Tapi lama-lama inget. Tapi kenapa yang pas pada saat mati suri ini gue nggak dilupain? Dan memang benar secara logis, walaupun nggak bisa digambarin, itu mungkin nggak masuk akal. Tapi gue percaya bahwa ada kehidupan lain setelah kita mati itu ada. Dan gue ngerasain itu benar-benar, bro, itu dingin. Lu rasa pada saat lu dicabut tuh sakitnya tuh di sini nih. Ini sama ini. Itu sakitnya. Kayak es. Jadi pada saat dingin nyesek. Kayak gimana sih kalau lu dibekep, aduh sakitnya bukan main nih. Iya. Lu nggak bisa berontak. Terus di sini leher sini, di sini nih. Terus ini tuh kayak sakitnya bukan main di sini, langsung lepas. Sakitnya luar biasa di sini nih. Jadi antara sini nih, ini sakitnya, lepasnya. Aduh sakitnya, bener-bener sakit. Yang gua rasain ya. Tapi badan kaki tuh dingin tuh kayak lu tuh kayak lagi di selimutan di puncak, tiba-tiba tuh selimutnya dinaikin, kan dingin tuh, teng naik kayak gitu tuh, dingin banget, bener-bener kayak di es, karena kita ngerendam di es batu tuh dinginnya, gua ngerasain. Kayak berendam di es batu. Iya, dinginnya, makanya pas sampai di sini ini kayak lu bener-bener ini. Banyak bro yang menganggap gue gila dan nggak percaya, termasuk teman-teman muslim juga banyak. Gue bukan nyari sensasi, enggak. Kan ini lo ngerasain sendiri. Dan lu pun saksinya, anak-anak pun saksinya. Kalau misalnya misalkan ya ada yang mau wawancara lu, ada yang mau nanya sama lu mau bersedia? Boleh. Hah? Boleh lah. Bener gak sih kejadiannya si Andre segala macam gini-gini? Jadi biar paham sama apa namanya, sama situasi keadaan yang mesti apa namanya,
gua alamin ini yang gua mesti dikasih tauin. Karena kan dari apa Mati Suri lu juga ada pesannya juga. Ada Sebenarnya ada itu, tapi kalau gua nangkap bukan hanya itu doang sih bro, sesuatu. Jadi gini, pada saat ini gua lagi inget ya, Iya. pada saat gua mau ke sungai itu ya, pada saat gua ke sungai itu ada orang itu kayak ngerangkak begini ya, kayak apa namanya, mau nggak mau dia ngerangkak itu di tanah yang panas. Jadi dia mau kemana-mana nggak bisa, itu tuh gosong semua di sini nih. Itu gua sempat ngeliat kayak begitu. Terus satu lagi ada yang jadi gue jalan nih kayak gue nelusurin itu besarnya bukan main, itu gue nggak tahu itu. Itu ada orang yang cabut-cabutin ini kulitnya sendiri. Sampai gitu kita cabut-cabutin kulitnya sendiri, jongkel-jongkel matanya sendiri. Gue kayak ngeliat, oh kok gue masuknya ke neraka ya. Iya. Disiksa orang-orang. Ya maksudnya gue pikirannya gue sekarang begitu kan. Itu kan kayak neraka. Kenapa gue dimasukin ke neraka ya? Oh, gue disuruh kasih gambaran bro. Teman-teman muslim lagi pada menyimak, Bang Andre sambil minum kopi. Kalau ada yang bilang bodo amat kota habis, yang penting nyimak dulu. Terus ada komentar apa lagi? Bang Andre udah lama saya nggak nonton channel Bang Andre, rindu dengan channel ini. Amin. Mungkin gue ada sedikit berubah wajah gue ya kayak gini karena gue nggak tidur, udah 4 hari gue nggak tidur. Karena ada rasa ketakutan itu ya. Ada rasa ketakutan, benar-benar ada rasa ketakutan untuk gue nggak mau, gue masih mau begini dulu, tar dulu, belum, kayaknya gue belum siap. Itu aja sih. Ya tapi alhamdulillah lah, Allah ngasih kesempatan. Dan anggaplah kalau gue percaya gue nggak ada karena dari kesaksian lu semuanya memang gue nggak ada, tapi gue yang gue rasakan tuh seperti mimpi. Tapi yang lu bilang bahwa enggak Andre, lu nggak ada, anak-anak Ganjar, Yuni semua bilang nggak ada. Gue udah kehilangan lu setengah jam. Sampai si Bajil tuh meluk gue loh. Kayak pas gue bangun tuh kayak udah bang, gue tobat kata dia gitu. Nah di situ kayak Yuni juga makin, pada saat kejadian gitu udah makin, lu lihat sendiri kayak gimana. Iya. Gue nggak minta apa dibikinin, apa nggak diiniin. Makin cinta. kayak gimana gitu loh. Iya. Nah di situ yang bikin guanya itu kayak tadi dulu deh, gue belum mau untuk meninggalkan ini dulu, gue belum mau. Nah, ya, apalagi bro? Atau mau jawab pertanyaan atau sejam kita live? Nggak berasa. Udah sejam kita live. Oke. Jakarta Barat hadir nyimak. Mungkin teman-teman mau nanya kali tentang perjalanan. Ngomong aja. Lanjut ya? Ya. Mungkin teman-teman mau nanya kali di kolom komen tentang perjalanan mati surinya Bang Andre seperti apa. Boleh di komen. Kita kasih waktu 5 menit kali ya. 5 menit. 5 menit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Andre. Waalaikumsalam. Dapat amanah itu
sampaikan kepada orang. Ayo teruskan, minum minuman keras sudah diperingatin. Wah, Nggak ada tuh. ini ngomong ini dari Bang Yunindro Tripastio. Mungkin orang-orang nggak percaya ya. Ini kesannya kayak gua tuh buat cerita, tapi nggak apa-apa. Nggak apa. Silakan. Nggak percaya pun tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Monggo. Ya. Ada pesan juga kan. Iya. Jadi saya nggak tahu kenapa saya nggak tahu. Banyak orang nggak percaya, ya sudahlah, tidak usah percaya. Hmm. Yang penting ada saksinya di sini bagaimana gua. Dan saksinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Terus yang belakang, orang belakang siapa sih itu? 10-an, 10, 11. Banyak. Banyak lah. Saksi-saksinya itu banyak. Jadi ini bukan buat cerita segala macam, kecuali gua tidak ada saksi dan gua menceritakan hal itu, ya. Monggo datang, silakan tanya. Jadi biar tahu juga, bro. Iya, benar. Gitu loh. Jadi supaya tahu kenapa nih? Kenapa? Kayak gue gini, kayak gue jual handphone. Ya, yang kemarin itu yang Gue jual handphone. Ngomongnya katanya, Ren, lu mau jual handphone supaya mendapat keuntungan segala macam. iya, itu Jujur, sendiri bagaimana gue begini di sini? Ada nggak gue mentingin diri gue sendiri? ada. Hah? Ada orang yang ngasih, viewer ngasih duit. Gue ajak jalan-jalan kemana bro, walaupun murah meriah. Kemarin tuh Iya, ke karena mereka butuh jalan-jalan bro. Ya alhamdulillah. Ayo makanlah segala macam ini itu. Dan mereka happy. Masa gue nggak boleh nyenengin anak-anak? Gue jual handphone, ada di komunitas gue jual handphone. Gue jual bro, gue nggak minta, gue jual. Tapi kalau misalkan ada yang mau, dari komenannya, apa? alhamdulillah Allah titipkan rezeki abang lewat saya. Tuh, 1 ini, juta. Kita gandeng Bang Andre. Hamzah sama sah. Jadi gue dapet, gue akan ngomong kok. Iya. Di situ lu ngebalesin dong. Hah? Lu ngebales juga. Iya. Dan itu anak-anak ngerasain kok, boleh tanya mereka. Makan segala macam, beli baju, beli ini. Gua apa brother? Taruhlah masing-masing 100.000, habis bro. Tapi itu bukan buat ini. Misalkan ada, gue kayak, terus handphone buat apa lu jual? Buat makan, tambahan makan. Lu tahu sendiri pengeluaran berapa bro? Tahu sendiri kan? Kekurangan nggak mereka? Jujur gak, jadi lu bisa ceritain bro realnya. Iya, apalagi kondisi tapi juga lagi kekurangan. Kafe gimana? Lagi kurang. Di sini gue lihat ayo. Kondisi tapi lagi sepi juga, makanya kan anak di sini juga ada anak-anak jalan, anak yatim kan. Terus Ya itu yang harus kita bantu. kadang lu Iya. kesini lu beliin makanan. Nah gue jual handphone itu buat apa ya? Buat mereka kok. Iya. Nggak ada buat apa-apa. Terus nggak live lagi Ndre. Gampang, masih ada handphonenya si Fajar, Iya. masih ada handphone Yuni, gampang. Nggak ada pengaruh. Yang penting gue bisa memberikan buat mereka. Gue nggak mau mereka terlantar lagi. Itu doang sih bro. Betul. Oke, ada lagi? Cukup. Cukup. Oke, cukup. Jangan lewat nih kita. Oke. Dengerin kesaksian. Ya semoga Bang ini Andre. menjadi manfaat buat teman-teman semuanya. Betul. Mau tidak percaya, monggo. Balik ke diri kalian masing-masing. Iya. Monggo. Ini kan peringatan sih sebenarnya Bang Andre kan. Peringatan buat yang masih pada minum Homer. Minuman keras. Ya kalau bisa dijauhin lah ya. Udah dengar yang begini kan emang gak ngeri kan. Sungai apa? Sungai Guta. Aguta. Oke. Baik teman-teman semua.
Itu tadi kisahnya Bang Andre tentang mati suri tentang mati suri Bang Andre. Ngeri gak sih, Wah? Ngeri gak sih? Ngeri, gue ngomong aja ngeri tadi. Gimana Karena gimana lu gue nyangsin, ya kan gue nyangsin. hmm, Iya makanya sampai melewat, kita bisa nge lagi kalau lewat. ya lu terusin, Bro. Iya, Lu terusin ya. terusin. Harus. Ya, makanya support teman-teman Rumah Hidayah Official MP dan juga Muala Prix. Semoga dari kisahnya Bang Ade tentang mati suri tadi kita bisa mengambil pelajaran tentang bahayanya Homer. Itu luar biasa ya. Hmm. Sampai diperingatin kayak gitu. Mungkin cukup pada live malam hari ini. Bila itu pikir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.